Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru hari ini dengan pembelajaran yang kelima. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap sehat ya. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang dimiliki baik dari sumber alam lagu, misalnya kebudayaan, lagu, musik, kemudian tarian, dan juga sumber daya alam di bumi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam kebudayaan, yaitu lagu, dan hasil tambang yaitu batu bara. Kita kembali lagi ke nada. Nada adalah tinggi rendah bunyi. Kalau tempo kemarin adalah cepat lambat lagu. Sedangkan birama adalah yang berhubungan dengan ketukan. Kalau nada ini adalah tinggi rendah bunyi. Nada disebut juga dengan not. Nada dimulai dari nada yang rendah sampai nada yang tinggi. Nada tersebut dihasilkan oleh suara manusia atau alat musik. Alat musik yang menghasilkan nada disebut alat musik melodis. Ingat-ingat ya, alat musik melodis. Bu Guru ingatkan lagi tentang not angka. Not angka, jika di bawahnya not angka tersebut ada titik, itu berarti nada rendah. Kalau tidak ada titik sama sekali, ini adalah nada sedang. Sedangkan jika ada titik di atasnya adalah nada tinggi. Nada yang ada titiknya lebih rendah daripada nada sedang. Sedang nada yang ada titiknya di atasnya lebih tinggi daripada nada sedang. Misalnya untuk do titik bawah dengan do yang tidak ada titiknya lebih tinggi. Do yang tidak ada titiknya. Tapi dibandingkan dengan do yang ada titiknya atas, lebih tinggi yang ada titiknya atas. Jika nada mempunyai simbol not angka yang sama, bunyinya sama. Do, do, do. Tapi, jika ada titik di bawahnya, bunyinya lebih rendah. Tapi tetap berbunyi do. Kita dengarkan lagu anak Indonesia ciptaan Ate Mahmud dengan birama. Ini birama 4/4. Artinya ketukannya 4. 1, 2, 3, 4. Baru memulai bernyanyi. Nah, itu adalah lagu Aku Anak Indonesia. Inti dari lagu tersebut adalah bangga menjadi anak Indonesia dengan berbagai macam budaya. Jika ada ini namanya not angka dengan birama 4/4. Jika ada tanda garis di atasnya, berarti ini jadi satu ketukan. Ingat-ingat ya. Sekarang kita beralih ke sumber daya alam batu bara. Tadi sudah sumber daya alam nyanyian, musik. Sekarang kita beralih ke sumber daya alam batu bara. Batu bara ini merupakan energi fosil yang unsur utamanya adalah hidrogen, oksigen,
dan karbon. Batu bara ini mirip dengan arang, tapi fungsinya lebih besar daripada arang. Hanya bentuknya saja dan warnanya yang mirip dengan arang. Batu bara ini bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Dan batu bara ini asalnya dari batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah terbakar. Batu bara ini terbentuk karena adanya endapan organik. Endapan organik ini telah melalui proses yang lama sekali, yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan prasejarah yang tertimbun di rawa-rawa dan lahan gambut. Jadi, batuan ini tidak ada di semua wilayah Indonesia. Hanya wilayah Indonesia yang berawa dan tanahnya gambut. Tanah gambut itu bisa ada batu bara karena tumbuhan prasejarah pernah tumbuh di sana. Semakin banyak tumbuhan yang tertimbun dan semakin lama juga, maka batu bara akan semakin banyak. Timbunan tersebut semakin dalam karena terjadi gempa bumi tektonik yang berperan mengubur lahan gambut dan rawa ke dalam perut bumi. Karena timbunan itu, jadi tumbuhan itu mengalami perubahan secara kimia dan fisika. Berubah menjadi gambut, lalu berubah menjadi batu bara. Pembentukan batu bara memakan waktu sangat lama, sekitar 290 sampai 360 juta tahun. Kalau minyak bumi terbentuknya kemarin kan 300 sampai 350 juta tahun. Tapi kalau batu bara 290 sampai 360 juta tahun. Bayangkan. 1 tahun saja lama, apalagi 360 juta ya. Tekanan alam dan cuaca. Cuaca itu hujan dan panas semakin mematangkan batu bara. Kondisi tanah tempat tertimbun batu bara tersebut menentukan jenis dari batu bara dan manfaatnya. Sejak dulu batu bara telah ditambang dari perut bumi dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Berikut adalah manfaat dari batu bara. Yang pertama, sebagai bahan bakar kompor briket. Kompor briket itu sama dengan arang. Digunakan untuk memasak, menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang berbahan dasar batu bara. Kemudian menghasilkan gas, bahan bakar cair maksudnya ya, dari batu bara. Menghasilkan metanol. Metanol ini untuk produksi pabrik, untuk industri. Baik produksi pembuatan baja dan besi, kemudian produksi semen bisa, baik itu produksi rumah tangga yang besar maupun yang kecil. Kemudian pembuatan karbon aktif, dan bisa juga sebagai penyerap daur ulang minyak pelumas bekas. Jadi oli yang bekas itu didaur ulang dengan memanfaatkan batu bara. Kemudian ini adalah daerah penghasil batu bara yang terbesar di Indonesia. Ada Ombilin. Ombilin ini dekatnya Sawalunto, berada di Sumatera Barat. Jambi, Bukit Asam yang berada di dekat Tanjung Enim, Palembang. Riau, Aceh, Papua, dan Kalimantan. Kalimantan ini yang menghasilkan batu bara adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatannya berada di Pulau Laut atau Pulau Sebuku. Selesai untuk KDIPS 3.1. Sekarang kita beralih ke tugasnya. Untuk seni budaya KD 3.2, kerjakan tentang nada, not angka. Kita kembali ke nada dan not angka yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Kemudian tugas yang kedua yaitu IPS ini tadi. Untuk mempertajam pengetahuanmu, silakan kerjakan tentang batu bara. Selesai sudah materi untuk hari ini. Anak-anak silakan belajar kembali. Bisa belajar melalui buku siswa atau buku penunjang LKS lainnya. Dan simak videonya baik-baik. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.